Ya, selamat siang, salam Just Talk. Kita kembali lagi dengan Champions League hari pertama. Ntar subuh ada match kedua, hari kedua, sorry, beberapa match. Kita bahas dulu di grup A. Oke, grup A. Lokomotif Salzburg nggak penting, Atletico Madrid Munchen 1-1. Gue nonton sedikit, setengah jaman di babak pertama. Nggak seru sama sekali. Kenapa? Karena Munchen ternyata tampil dengan Munchen B. Itu ada 8 9 pemain yang baru-baru yang gue kenal cuman Choupo-Moting, yang lain namanya aja gue nggak pernah denger. Tapi bisa nahan satu-satu, parah Atletico ini. Eh, Kedua tim sudah lolos, jadi ini cuma tinggal formalitas. Kita ke grup B, Shakhtar Donetsk lawan Real Madrid. Real Madrid sudah 2 kali kalah, dan kejadian di match ini yang gue nonton sama seperti kemarin kalah. Jadi golnya itu ya gol-gol counter yang sebenarnya nggak perlu sama sekali. Very bad defense. Nggak ada Ramos ini jadi masalah besar untuk Madrid, walaupun Inter sudah apa namanya, Benzema sudah kembali. Tapi ya, kalau pemain sayap lu nggak punya kreativitas, cuman crossing, aduh, ini persis kayak nggak jauh beda kayak kemarin pas kalah lawan siapa itu, Alaves kalau nggak salah ya. Pada saat ketinggalan, gerusak-gerusuk mainnya. Di tengah nggak ada kreativitas, ujung-ujungnya ke samping semua, crossing, udah that's it. Di counter sekali lagi, gol lagi. Ini grup seru karena Inter menang. Di luar ekspektasi orang, Inter menang. Dan gue seneng Inter menang biar tambah seru. Pas gue lihat di match tadi jam 1 main, Madrid kalah, Inter menang, jadi seru grup ini. Karena next matchnya, match terakhir, Inter Gladbach ketemu Real Madrid dan Inter ketemu Shakhtar. Nah, di grup Inter tadi, Inter kan unggul duluan, start 1-0, 1-1. Di detik-detik terakhir babak pertama masuk. Terus sebenarnya mainnya ya biasa aja. Terlalu banyak individual error ya dari Inter maupun Gladbach. Passingnya salah, kontrolnya salah. Jadi membuat match ini mungkin seru karena saling menyerang, tapi kalau dibilang secara taktis nggak bagus kalau gue bilang. Inter unggul, Lukaku 1-1-2, 1-3. Disalib, yang bikin deg-degan pas 3-3. Walaupun gue bilang match ini layak seri lah, tapi ya ini sepak bola nggak bisa diprediksi. Ternyata wasitnya itu dari Belanda, Kevin Blom. Sama Blom dianulir 3-3. Ternyata pada saat melakukan shoot itu depan kiper ada pemain Gladbach yang dalam posisi offside. Setelah dilihat ya Gladbach marah, tapi Inter beruntung diselamatkan dengan satu bola offside itu, apa namanya, sehingga Inter menang akhirnya. Let me check, bentar, let me check, apa namanya, rankingnya dulu, bentar. Rankingnya itu Gladbach 8 poin, Shakhtar 7 poin, Madrid 7 poin, Inter 5 poin. Jadi kalau Inter seandainya menang lawan Shakhtar minggu depan, dapat 8 poin, sama-sama Gladbach. Madrid harus menang. Kalau seri, Gladbach ke-9, Gladbach sama Inter yang lolos. Shakhtar sama Madrid Madrid yang ke WL karena Madrid dapat 8 poin. Madrid 8 poin, head to head Madrid menang. Jadi Madrid yang lolos. Nah, Madrid harus kalau gitu Madrid harus kalah, Inter harus menang. Ya, Inter harus menang dapat 8 poin.
Madrid harus kalah biar Madrid nggak boleh seri. Kalau seri jadi repot. Waduh, bahaya juga nih Inter. Artinya Gladbach sama Madrid seri, mereka yang lolos. Mau Inter menang atau tidak. Tapi kalau nggak juga, Madrid harus menang. Karena kalau Shakhtar yang menang lawan Inter dan Madrid seri, Shakhtar sama Gladbach yang lolos. Jadi Madrid harus menang juga. Madrid harus menang, Inter harus menang, Gladbach seri cukup. Ya, itulah hitung-hitungannya kira-kira. Oke, kita ke next grupnya. Grup ini City udah lolos, gue nggak nonton juga. Jadi Porto, Marseille, Porto kemungkinan besar lolos, yang lainnya nggak penting lah. Grup D ini seru juga. Liverpool lawan Ajax. Gue lupa terakhir Liverpool main bertahan kapan. Kita cek statistiknya aja. Ball positionnya berapa? 45% di kandang sendiri. Oke. Shotsnya 6 kali, tapi shotnya nggak yang bener-bener berbahaya itu kalau gue bilang pas di awal babak pertama Jones kena mistar, golnya, habis itu ya banyak sekali shot yang nggak terlalu berbahaya lah kalau gue bilang sih. Beruntung dibantu oleh Onana yang melakukan blunder. Onana itu jarang bikin blunder seperti itu. Dan tapi Liverpool ini kan mengandalkan counter attack. Counter attack itu dapat beberapa, mungkin 6, 7, 8 counter attack. Cuman defense Ajax itu keren hari ini. Asli keren, bagus banget. Semua counter attack dari mau Salah, mau Diogo, mau Mane, semua gagal. Jadi that's why gue bilang di Twitter ini Liverpool nggak layak menang. Tapi ya ini that's football kembali lagi. Peluang yang berapa 3 peluang matang yang didapatkan oleh Ajax nggak jadi gol. Sementara mereka cetak gol dari blundernya Onana. Kalau gue bilang Onana ini ada yang tanya apakah Onana layak ke Chelsea. Gue bilang nggak. Onana ini kayak Pickford. Sekali-sekali blunder dan jangkauannya itu terlalu pendek. Jadi that's why dia itu nggak diincar any club juga, tidak di IPL, tidak di apa namanya, di La Liga. Nah, untungnya buat Ajax, Atalanta seri lawan Midtjylland. Midtjylland itu 0 point loh. 0 point. Baru ini poin pertama lawan Atalanta. Di kandang Atalanta dapat 1 poin. Liverpool lolos 12 poin, udah nggak kekejar. Atalanta 28 poin, Ajax 37 poin. Nah, next week Ajax ketemu Atalanta di kandang. Kalau Ajax menang, ya Ajax yang lolos. Waktu main di Atalanta sih seri ya. Dan Ajax itu layak menang waktu di Atalanta. Bener 2-0 unggul kok nggak salah, jadi 2-2. Mainnya bagus lah. Tadi itu Ajax juga bagus. Cuma ya Ajax ini kan murni kalah pengalaman lah dengan pemain-pemain Liverpool. Dari sisi strategi permainan bangun serangan terbuka itu bagus. Defense-nya keren banget. Hanya kelihatan banget belum dewasa ini tim. Beda dengan Liverpool. Liverpool memang kayaknya lagi kecapean atau lagi off form sehingga tiga pemain suruh ngandelin counter itu nggak begitu jalan. But that's okay. Tim-tim besar kayak Liverpool itu nggak, seperti yang gue bilang di Twitter juga kemarin, mereka nggak butuh banyak peluang. Dan terbukti padahal ini bukan peluang sebenarnya. Ini harusnya Onana dapat itu bola, dibiarkan. Ada Curtis Jones di situ. Masuklah 1-0. Jadi Liverpool seperti prediksi semua orang juga, termasuk gue, ranking 1. Tinggal 2, Atalanta atau Ajax. Kalau gue bilang kalau Ajax nggak lolos, itu bubarin aja itu satu tim. Nah kalau lu lihat Ajax, lu perhatiin 2 pemain ya untuk gue. Itu Per Schuurs, kalau nggak salah 18 tahun juga, center back. Itu feeling gue dia bisa jadi
jadi apa namanya, Matthijs de Ligt kedua. Mainnya keren banget, slidingnya, timingnya. Walaupun apa namanya, kelihatan di beberapa momen kalau dia jam terbangnya kurang bagus. Sama Ryan Gravenberch, pemain tengah itu juga tipikalnya Frenkie de Jong lah. Cuman masih masih satu level di bawah Frenkie de Jong. Hanya di usia 18 tahun bisa main kayak gitu, luar biasa. Dua pemain ini 2 tahun di Ajax, umur 20-an bisa cabut. Terus ya itu aja di grup ini hari ini. Besok yang seru. Besok ada Dortmund Lazio, lumayan seru. Ferencvaros Barcelona nggak begitu pengaruh, Barca udah lolos lapis 2. Nah, grup H itu besok yang seru. FC Kebab lawan Red Bull, terus MU lawan PSG. MU sebenarnya dengan 2 match butuh seri doang. Seri MU yang lolos. Tapi kita lihat yang lain, Sevilla Chelsea itu cuma ngincar ranking 1 aja. Oke, thanks for watching. See you tomorrow.